karena itu yang paling cepat kita akses ya Bapak Ibu. Nah, jadi menarik bagi kami guru matematika, mungkin bagi kita semua juga menarik gitu. Bagaimana menyajikan mata pelajaran ataupun materi yang keterkesan abstrak untuk menjadi lebih mudah dipahami seperti itu. Melihat yang seperti ini, biasanya itu ada tarikan tersendiri atau magnet tersendiri bagi murid untuk wah ternyata matematika tidak terlalu sulit begitu karena disajikan dalam biasanya kalau dalam peta konsep itu kita harus menurunkannya lagi atau harus menguraikan lagi, maka untuk materi yang dihasilkan atau ditampilkan dalam bentuk seperti ini itu adalah hal-hal yang menarik begitu, yang bisa memancing keingintahuan murid-murid kita. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi bersama Ibu Riza malam ini kita akan belajar bagaimana menghasilkan karya-karya seperti ini agar anak-anak yang kita ajar ataupun kelas di kita itu adalah kelas yang dinanti oleh murid-murid. Nanti kami akan membagikan presensi di akhir. Jadi Bapak Ibu yang mungkin beberapa webinar terakhir itu sering disusupi oleh atau atendan atau peserta yang membagikan link. Nah, itu Bapak Ibu jangan sampai terkecoh nanti link absensi atau presensi itu hanya saya yang membagikan nanti di kolom komentar ataupun di grup WA. Jadi Bapak Ibu yang belum terdaftar di grup WA atau yang belum bergabung di grup WA komunitas penggiat matematika, nanti juga akan kami share informasinya atau linknya di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama untuk pembukaan dari saya. Bapak Ibu nanti bebas saja ya sambil makan malam juga mungkin karena saat ini jamnya makan malam, kemudian atau bagi yang mau sambil ngopi juga boleh ya Bapak Ibu, kita santai saja. Dan mungkin Bapak Ibu juga sambil mempersiapkan atau mengolah nilai rapor, atau mungkin ada Bapak Ibu yang masih melakukan asesmen hari ini dan besok, boleh ditulis di kolom chatnya ya Bapak Ibu. Nah, kami atau kita bersama sambil melakukan itu belajar juga karena guru adalah orang yang multitasking, jadi bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu seperti itu. Baik, Bu Riza, apakah sudah siap untuk bersamai Bapak Ibu guru hebat malam hari ini? Alhamdulillah. Oke, Bu Riza sudah siap sepertinya ya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita serahkan panggung kepada Ibu Riza untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita pastinya. Dan mari kita siapkan gelas untuk menyerap, menampung ilmu yang beliau berikan nanti. Silakan Bu Riza. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini terdengar suara saya, Bu? Oke, jelas? Kalau di sini putus-putus Garu-garu, Ibu. Bu. Putus-putus, Bu. Iya. Oke. Bagaimana sekarang, Bu? Sudah jelas? Masih agak terputus. Apa pengaruh headphone kali ya Ibu ya? Atau bagaimana? Oke, sebentar saya. Oke, halo, Assalamualaikum. Udah mulai belum, Bu? Waalaikumsalam. Oke, Udah jelas, sekarang Ibu, udah oke, Bu. suaranya? Udah jelas. Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Elsi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Elsi yang sudah meminta saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu hebat di sini. Untuk berbagi pengalaman. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah juga punya banyak pengalaman ya dalam hal tadi yang disampaikan Bu Elsi, bagaimana menyajikan sebuah media pembelajaran yang menarik sehingga siswa kita tidak bosan dan kita pun senang dalam hal pembelajaran. Baik, apa kabar Bapak Ibu semua? Boleh di kolom chatnya dituliskan ya Bapak Ibu dari mana aja,
Mungkin ini dari Sumbar atau ini kayaknya teman-teman saya. Ini kayak teman-teman BLC ini ya, penggiat komunitas matematika. Nah, pada Solo boleh kita santai aja Bapak Ibu. Mungkin dalam 2 minggu ini Bapak Ibu lagi sedang ini ya, sedang riuh-riuhnya kata riuh-riuhnya mengolah nilai. Terus ada yang tim TPK atau ada yang membuat dokumen KSP. Waduh, bikin ini ya Bapak Ibu. Nah, kita sekarang mewariskan diri dulu sambil menambah ilmu dan bersilaturahmi di ruang maya ini. Nah, saya sangat salut sekali ini dengan BLC ini ya, semangat sekali mengadakan kegiatan ini di sela-sela kesibukan kita ya Bapak Ibu ya. BLC dengan semangat menghubungi saya, berbagi Bu katanya. Oke, saya siap sekali berbagi dengan Bapak Ibu semua. Dengan berbagi kita bisa malah menambah ilmu kita, terus menambah teman, nah menambah kata orang menambah rezeki. Karena orang pasti akan mendoakan kita banyak teman, banyak saudara, nanti banyak yang mendoakan kita. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen hari ini. Nah, ini saya lihat dulu ya, ini dari ada dari Lombok, Masya Allah. Ini ada Pak Ahmad Rudi nih dari Lombok. Ada yang dari Gunung Talang. Nah, ini Kabupaten Solo ya, nih. Ada yang Sima Bonjol, alhamdulillah saya dari Serang, Banten. Nah, halo Ibu Yusmita ya, ini dari Banten jauh nih. Oke, ada dari Lamongan, Pak Nur Rohmatin, nah, Jatim, Masya Allah jauh-jauh ya Bu Elsi ya. Saya menganggapnya dari Sumatera Barat aja nih kayaknya teman-teman kita aja gitu kan. Ternyata ada dari luar Sumatera Barat. Halo apa kabar Bapak Ibu hebat semua? Semoga dalam keadaan sehat dalam menunaikan tugas-tugasnya keseharian sebagai pendidik. Izinkan saya Bapak Ibu untuk share screen di sini. Saya akan coba share screen. Oke. Saya Oke, kelihatan ya, berarti kelihatan ya tampilan layar saya. Ya, kelihatan. Sudah Ibu. Kelihatan, Bu. Oke, siap. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Kita cuman sebentar aja, nggak lama-lama. Sampai selesai aja, Bapak Ibu. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya juga guru matematika SMA N2 Harau Boarding School Sumatera Barat, Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang Sumatera Barat udah tahu Harau, Lembah Harau yang indah itu. Nah, saya dekat atau sebelum Lembah Harau. Nah, saya juga sebagai guru sekarang istilahnya guru pejuang digital Kemendikdasmen Bapak Ibu. Jadi anggotanya nanti ada duta teknologi sama kokapten dan yang pejuang digital Kemendikdasmen. Nah, mungkin itu Bapak Ibu boleh nanti kita bersilaturahmi atau berkomunikasi lewat Facebook atau lewat Instagram atau lewat YouTube atau lewat TikTok kita Bapak Ibu. Nah, boleh kita saling-saling follow, saling menginspirasi, saling berbagi nih Bapak Ibu. Boleh di Instagramnya atau di TikTok. Nah, biasanya kan sekarang di Instagram ya yang banyak informasi-informasi, inspirasi-inspirasi yang bisa kita lihat. Boleh kita saling follow-follow Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin mungkin dalam perkembangan sekarang, sebelum kita memulai dari yang disampaikan oleh Bu Elsie tadi, tentang media pembelajaran, tentang infografis atau chat atau komik misalkan, atau nanti Bapak Ibu tujuan saya sekarang adalah memperkenalkan digitalisasi pembelajaran dalam pendidikan. Jadi kita tidak bisa memungkiri ya Bapak Ibu ya, sekarang digitalisasi itu semakin lama semakin berkembang dan anak kita tidak bisa lepas dari perkembangan digitalisasi atau teknologi. Nah, kita sebagai guru berarti harus selalu belajar sepanjang hayat kita dan mengupgrade ilmu kita. Karena kita tidak ingin mengupgrade ilmu, berarti nanti bisa jadi kita akan tinggalkan oleh murid-murid kita. Karena murid kita bisa belajar dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok. Mereka lebih senang belajar di sana daripada melihat kita selama cuma 2 jam saja. Mereka menunggu kapan lah ini berakhir, kapan ini berakhir. Nah, pemerintah kita sudah memberikan
sarana seperti PID ya, Bapak Ibu ya. Semua sekolah mungkin sudah dapat PID, Kemendikdasmen. Dan ada fasilitas platform yang difasilitasi oleh Kemendikdasmen, yaitu adalah rumah pendidikan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah akses rumah pendidikan khusus, biasanya cuma ruang GTK gitu kan, atau dulu ada PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada 8 ruang yang terdapat di rumah pendidikan. Nah, saya rasa ini Bapak Ibu udah familiar nih dengan rumah pendidikan. Mungkin yang belum, kita ingat-ingat lagi bahwa rumah pendidikan ini adalah platform resmi oleh Kemendikdasmen yang diluncurkan untuk membantu kita dalam hal digitalisasi, baik dalam ADM, administrasi, maupun nanti dalam pembelajaran. Nah, 8 ruang ini kalau rumah gadang 9 ya, kalau saya 9 rumah gadang. Nah, kalau di sini ada 8 ruang rumah pendidikan. Di sini ada ruang GTK yang sering Bapak Ibu lihat, yang sering Bapak Ibu buka untuk pelatihan diklat atau untuk pengelolaan kinerja. Terus nanti ada lagi di ruang murid. Nah, ruang murid kalau saya biasanya cuma 2 ini ya Bapak Ibu ya, 2 ruang ini yang sering digunakan. Kemudian juga ada ruang bahasa, mungkin yang Bapak Ibu yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau ingin melihat terjemahan atau apa di dalam bahasa, nanti bisa menggunakan ruang bahasa. Nah, saya cuma mengeksplorasi nanti Bapak Ibu di sini, di ruang murid. Nah, ruang murid untuk mendukung proses pembelajaran di kelas, nanti prinsipnya di sana adalah digitalisasi. Jadi, murid dan guru dapat mengakses pilihan materi, belajar, dan latihan soal dengan lebih ringkas dalam format digital dan tentunya bebas biaya. Nah, Bapak Ibu yang, saya nggak bisa teknologi, saya gaptek dengan teknologi, saya nggak bisa buat ini, buat itu. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu, Bapak Ibu. Sekarang kita harus move on. Kalau kita nggak bisa, kita punya sebuah alat yang memudahkan kita untuk kita bisa mendapatkan, membuat atau memiliki media digitalisasi. Kita bisa menggunakan AI sebagai alat bantu yang tetap nanti kita memvalidasi isinya, Bapak Ibu. Jadi memudahkan kita. Jadi bukan sebagai satu-satunya sumber dari materi kita, cuma sebagai alat bantu kita dalam memudahkan kita menyiapkan media ajar kita, materi ajar kita. Dan di sini sesuaikanlah dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi apakah Bapak Ibu sudah menganalisa ya, CP-nya sudah dianalisis, menghasilkan TPTP, terus nanti ada materi atau kontennya. Nah, Bapak Ibu nanti tahu bahwa karakteristik materi ini dengan karakteristik siswa Bapak Ibu seperti apa. Nah, itulah sesuai dengan kebutuhan guru dan murid. Apakah muridnya karakteristiknya seperti ini loh, murid saya dia lebih suka mendengar, atau lebih suka menonton, atau lebih suka bergerak. Nah, Bapak Ibu lah yang akan menyesuaikan kebutuhan dari materi ajar Bapak Ibu, konten Bapak Ibu dengan kondisi siswa Bapak Ibu. Terus nanti tujuannya apa nanti Bapak Ibu? Pembelajaran yang menyenangkan. Nah, seperti dalam pembelajaran menalam, berarti nanti ada berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Nah, jika mengalami kejenuhan, nanti ruang murid bisa sebagai salah satu Bapak Ibu media Bapak Ibu, sebagai sumber belajar Bapak Ibu dalam memberikan penyegaran dalam proses belajar. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai gratis, Bapak Ibu nggak bayar. Nah, di sini ruang murid apa aja isinya? Nah, di sini menginspirasi bahan belajar. Salah satunya nanti di sini Bapak Ibu sumber belajar. Kemudian selain nanti sumber belajar, nanti juga ada latihan-latihan soal untuk TKA. Nanti selalu akan dikembangkan nih Bapak Ibu. Kita bisa nanti eksplor di sini. Juga nanti ada sumber buku teks pembelajaran dan buku bacaan digital. Nah, ini buku bacaan digital, misalnya sekolah Bapak Ibu nggak mampu beli buku karena terbatas dana, kayak sekolah kecil. Nah, nanti bisa lewat buku digital, bisa dibaca langsung, di-download, nanti bisa jadi pusat buku digital Bapak Ibu. Nah, ini inspirasi Bapak Ibu dalam sebagai bahan belajar Bapak Ibu. Nah, tersedia nanti beragam sumber belajar ya Bapak Ibu ya. Nanti ada labor maya, atau nanti ada pembelajaran interaktif, atau ada PowerPoint, ada slide presentasinya, ada games edukasinya, dan sebagainya. Nanti kita eksplorasi langsung Bapak Ibu. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu nanti di dalam ruang murid untuk mapel-mapel yang ada. Mungkin, mapel saya nggak ada, Bu. Mapel saya nggak ada. Bisa jadi nanti masih dalam pengembangan Bapak Ibu. Jadi, bisa jadi nanti ada mapel-mapel Bapak Ibu yang belum ada. Nah, ini ada nanti interaktifnya, ada labor maya, terus nanti ada game edukasi. Nah, yuk Bapak Ibu sambil santai aja, boleh dari HP-nya,
Nanti saya berharap kan nanti ketika kita membuat infografis nanti Bapak Ibu boleh buka laptop dan HP-nya juga boleh dihidupkan supaya nanti ada bisa langsung mempraktekkan. Nah, kita cek dulu ya Bapak Ibu ya tentang ini rumah pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu dari HP sudah install rumah pendidikan, berarti langsung dia muncul seperti ini dan kita nggak perlu login lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah pernah login di laptopnya, setelah login nggak sign out, biasanya langsung ada identifikasi kita di sini, ada email kita di sini Bapak Ibu. Nah, inilah rumah pendidikan yang ada 8 ruang ini Bapak Ibu. Di sini ada ruang GTK yang sering Bapak Ibu gunakan dan kita nanti eksplorasinya di sini aja ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kita bisa lanjut ke media yang akan kita bahas. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang inspirasi bahan ajar kita di sini. Kita ke sumber belajar, jadi nggak ada lagi nih kata-kata, oh saya nggak bisa bikin, saya gaptek gitu kan. Nah, kita bisa pakai Bapak Ibu. Kita pakai aja, cari sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa keinginan dari Bapak Ibu untuk materi ajarnya. Nah, di sini ada kelas-kelas Bapak Ibu. Di sini ada SD, ada PAUD, SD, SMP, SMA, terus nanti ada SMK, ada kesetaraan, ada SLB. Nah, ini lengkap nih, udah ada SLB luar biasa nih Bapak Ibu yang mengajar di SLB juga ada bisa menjadi inspirasi nih Bapak Ibu digunakan untuk PID-nya. Kita eksplorasi ke mana ya? Ke SMA dulu ya, mungkin Bapak Ibu boleh eksplorasi ke masing-masing jenjangnya nih. Saya mau kelas 11 nih misalkan SMA, saya mulai eksplorasi. Nah, dari apa yang ingin saya eksplorasi atau saya bisa langsung ketik di sini atau saya mungkin cari-cari lewat sini juga boleh. Misalnya saya ingin media interaktif misalkan. Atau saya pengen langsung ke sini lah, saya mau matematika. Nah, akan muncul nanti Bapak Ibu matematika. Nah, sini ada tipenya. Apakah nanti Bapak Ibu ingin menampilkan medianya berupa teks, gambar, video interaktif, lab maya atau game edukasi. Nah, terus di sini karena kita tadi mencari matematika, nah ini akan muncul semua matematika nih. Kita ini ya Bapak Ibu ya, kita perkecil. Nah, saya maunya game edukasi deh. Nah, ternyata masih ada baru ada 2 untuk kelas 11 game edukasi. Nah, Bapak Ibu boleh kita coba ini buatan. Nah, ini memang butuh online ya Bapak Ibu ya, online jaringannya. Nah, ini ada kejadian saling lepas dan bebas. Nah, Bapak Ibu bisa nanti coba di sini. Mana kita mencobanya? Nah, klik ini, nanti akan ada slide-slide. Anak-anak bisa belajar mandiri. Ini bisa ditampilkan di TV IFP Bapak Ibu atau PID Bapak Ibu. Nah, bagus Bapak Ibu. Ini bisa nanti langsung, nah ini kayak perjalanan gitu. Apa kejadian saling lepas, apa kejadian tidak saling lepas. Nah, ini boleh dicek ya. Nah, ini kayak ini jodohkan deh. Ini saya asal-asal aja nih Bapak Ibu nih. Kayak ini menjodohkankah? Kayak ini. Ini salah saja ya Bapak Ibu ini kita cek. Oh, ternyata saya self semua nih. Gitu kan. Nah, nanti setelah ini kita langsung, jadi anak-anak itu nanti selain dengan kita dia belajar, nanti bisa belajar mandiri nih Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti untuk membagikannya, Bapak Ibu bisa membagikan lewat sini. Ada linknya. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti kalau misalkan ingin dibagikan ke grup classroom-nya atau ke grup WA siswa, muridnya, nah tinggal salin. Nah, kita langsung bagikan. Jadi, murid bisa belajar sambil bermain kalau kita memilih game edukatif. Oke. Seperti itu ya. Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan eksplorasi lagi. Banyak, misalkan nanti ada nggak ya, gitu kan. Ada nggak edukasi banyak Bapak Ibu. Luar biasa. Ini saya untuk kita membuat aja ini memakan waktu gitu kan. Apalagi nanti kita tinggal pakai aja Bapak Ibu sesuaikanlah cari yang sesuai dengan materi kita. Nah, ini luar biasa nih Bapak Ibu. Boleh kita coba yang SLB ya, misalkan. Nah, tadi ada teman saya nih kayaknya ya SLB. SLB itu saya nggak ini juga sih. Kita coba ya. Kita coba kelas 7 misalkan. Ada nggak ya SLB-nya? SLB, kalau SLB itu
Materinya apa ya? Ada bahasa Indonesia nggak ya SLB itu ya? Mental, matematika, ada nggak ya kalau SLB? Oh, ada nih. Game, bulat tanggal kok ada diskusi, Diksus. Nah, komik buatan bilangan bulat. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal jangan disia-siakan ini Bapak Ibu, silakan eksplorasi, gunakan eh, sesuai dengan materi Bapak Ibu. Saya sedikit aja ya Bapak Ibu ya menyinggung, memperkenalkan tentang salah satu sumber belajar kita tanpa kita membuat repot-repot gitu kan. Nah, ini sebagai ruang murid sumber belajar. Baik, Bapak Ibu kita kembali ke sini. Berarti kita udah eksplorasi nih. Yang bagian pertama mengenai ruang murid. Nah, saya eksplorasi lagi nih media pembelajaran. Mungkin bisa Bapak Ibu chat tulis di chatnya apa saja media pembelajaran yang mungkin sering Bapak Ibu gunakan di ruang kelasnya. Boleh Bapak Ibu kita berkomunikasi chat apa aja nih boleh nih supaya gini. Oh, background, boleh Ibu Dewi. Ibu dia mengerti background. Oke, seru nih ya Bu ya, kalau background seru. Karena gratisan juga ya Bu ya, karena dapat pro dari akun belajar ini. Boleh Bapak Ibu yang lain? Apa aja yang sudah Bapak Ibu? Oh, Kahut. Kahut. Oh, ini seru nih ya Bu ya. Kahut. Bu, Ibu atau Bapak ya? Bu Nur Rohmatin. Bu Nur Rohmatin. Oke, background Bu Yusnita nih, Rahayu. Bu Yusnita Rahayu, background, PPT, terus nanti ada Kahoot, Quizizz. Oke, dan nih Bu Maya, you learning sini. Teman saya kayak ini, ayo, halo Bu Maya. Ada Zep Quiz. Nah, Zep Quiz nih yang baru nih, Zep Quiz dari Korea nih Bapak Ibu. Ini seru, kayak bermain ya. Nah, ada Zep Quiz, ada Kahoot, Quizizz, background. Oke. Nah, kayaknya Bapak Ibu udah familiar nih dengan media-media yang ada. Kita tinggal eksplorasi aja Bapak Ibu, eksplorasi medianya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas jawabannya. Kita ulas sedikit ya Bapak Ibu ya, media pembelajaran. Banyak media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat apa? Nah, apa sih tujuan kita membuat media pembelajaran supaya nanti pembelajaran kita bermakna, berkesadaran, menyenangkan, dan siswa kita intinya adalah mampu dan paham dengan materi kita. Tujuan pembelajaran kita tercapai. Nah, saya udah membuat ini saya buat dari ChatGPT nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sering ya membuat dengan ChatGPT tentang apa? Matematika itu bikin rumit, bikin pusing. Nah, mohon maaf tidak matematika. Ini saya mengambil temanya tentang matematika nih. Jadi nanti kenapa sih matematika tuh rumit, bikin pusing gitu kan? Nah, kenapa matematika terasa sulit? Karena konsepnya abstrak. Nah, nih selalu dibilang abstrak. Kemudian berkesinambungan, banyak rumus, tekanan dan waktu, mindset negatif. Nah, kenapa dibilang abstrak? Padahal matematika itu sebenarnya tidak abstrak. Kita dari lahir aja udah kenal matematika. Ibu kita mengandung kita udah berapa bulan? 3 bulan itu kan dia menghitung. Ada triwulan, 1 triwulan, 2 triwulan. Nah, sebenarnya matematika tuh dekat dengan kehidupan kita. Nah, bagaimana kita nanti membawa, mengkonkretkan matematika sehingga anak-anak kita tidak merasa matematika itu abstrak. Karena mereka sering bersentuhan dengan matematika. Terus berkesinambungan. Nah, ini benar, berkesinambungan. Karena matematika dari SD, dari SMP, dari SMA, Bapak Ibu mungkin pernah merasakan ketika di SMA, kenapa sih kabatakunya nggak ini ya, nggak mantap gitu kan. Padahal di SMA itu bukannya materinya yang sulit, tetapi dia menggunakan materi-materi yang sudah dibahas dulu di SD, di SMP. Jadi lebih diperdalam lagi di SMA. Jadi dasarnya itu adalah karena makanya dia disebut dengan berkesinambungan seperti itu. Banyak rumus. Nah, ini mungkin yang boleh
kita agak mengurangi ya Bapak Ibu ya. Memang banyak rumus, tapi rumus tuh ada hababul nuzulnya, apa sih istilahnya? Ada sebab akibatnya kenapa muncul rumus itu gitu kan. Nah, nanti jangan langsung pokoknya rumusnya ini ya. Nah, itu jangan, mungkin kita akan mencoba mengubah hal tersebut gitu. Jadi kita hilangkanlah paradigma banyak rumus. Terus tekanan waktu, tugas menumpuk, karena memang butuh eh, nanti waktu dalam ujian, tugas menumpuk, ujian beruntun, dan ekspektasi yang tinggi. Terus mindsetnya negatif itu karena, oh matematika tuh sulit gitu kan, saya nggak pintar matematika. Nah ketika siswa sudah menanamkan itu di mindsetnya, jadi apapun, semudah apapun matematika itu, dia akan selalu merasa sulit. Nah ini yang mungkin yang akan kita ubah Bapak Ibu. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Ya, jalan keluarnya adalah ubah cara, bukan diri, bukan dirimu. Nah, ini bagus nih infografisnya. Jadi pahami, jangan hafal. Jangan menghafal rumus, tapi kita memahami konsep yang ada, siswa kita memahaminya. Latihan teratur, nah buat ringkasan, terus nanti tanya dan diskusi, ubah mindset. Nah, ini yang akan kita mungkin kita lakukan Bapak Ibu, nah terutama dengan ini, membuat ringkasan dalam hal yang menarik gitu kan. Nah, siswa kita kan suka yang visual ya, kebanyakan kita pun juga suka visual. Nah, kita akan menggunakan hal itu, teknologi, dalam membuat dia lebih mudah dipahami materi-materi yang kita rasakan sulit. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang menjadi kembali lagi ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sebelumnya berarti kita butuh sebuah media pembelajaran digital yang sesuai dengan perkembangan zaman, bahwa pemanfaatan media pembelajaran yang akan digunakan dengan pembelajaran perlu disiapkan dengan baik, mulai dari tahap kita merencanakan, melaksanakan, sampai nanti evaluasi. Nah, itu mungkin apa sih media pembelajaran? Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan ini. Alat bantu Bapak Ibu. Jadi alat bantu dalam proses belajar. Nah, kata kuncinya di sini Bapak Ibu, alat bantu. Jadi dia bukan pemegang utama, bukan sebagai aktor utama dalam sebuah alur sinetron ya. Jadi dia alat bantu kita untuk menyampaikan tujuan pembelajaran yang kita harapkan siswa kita mampu nantinya. Terus pertimbangan memilih, nah Bapak Ibu hati-hati memilih media pembelajaran. Ketika nanti kita sudah merasa media kita ini canggih, media kita ini bagus, atau model pembelajaran kita itu bagus, tapi cocok nggak dengan materi kita, cocok nggak dengan karakteristik kita. Jadi nanti hati-hati dalam memilih media Bapak Ibu. Jadi media yang diperlukan itu dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Jadi jangan agak tidak bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Jadi medianya harus sesuai dengan kondisi keuangan. Jadi biayanya juga jangan mahal-mahal gitu kan. Nah, teknologi berarti mengenai ketersediaan suatu media dan kemudahan dalam mengoperasikannya. Kemudian yang E-action, I-nya, media yang digunakan dapat memunculkan komunikasi dua arah antara pendidik dengan peserta didik. Nah, ini yang diharapkan dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Jangan nanti satu arah aja kayak kita ceramah. Nanti kita harus media itu sebagai bisa memunculkan komunikasi dua arah kita dengan siswa kita. Kemudian media yang digunakan harus mempertimbangkan apakah mendapat dukungan dari sekolah kita, kondisi lingkungan kita. Nah, itu mungkin Bapak Ibu pertimbangan-pertimbangan yang ada. Terus nanti ada ciri-ciri media pembelajaran Bapak Ibu, pembelajaran digital dapat digunakan secara acak, kemudian dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa, kemudian gagasan disajikan realistis, kemudian prinsip-prinsip kognitif dan konstruktisme diterapkan dalam penggunaan media pembelajaran, kemudian berorientasi pada murid ya Bapak Ibu nih, murid, dan melibatkan interaktif siswa yang murid yang tinggi dan memadukan visual dari berbagai. Nah, ini mungkin Bapak Ibu malam ini yang akan kita bahas. Nah, ini contoh-contoh yang saya cobakan. Saya juga coba-coba nih Bapak Ibu, coba-coba dapat inspirasi dari teman-teman lewat media sosialnya, lewat akun-akun sosialnya, membuat sebuah, ini saya namakan infografis, bisa dalam nanti ringkasan materi, terus nanti LKPD, kemudian nanti berupa seperti ini Bapak Ibu, kayak kalusel ya istilahnya kalau Instagram, kalusel yang berupa komik di situ, nanti ada percakapan. Nah, intinya adalah materi, bukan komik-komik yang cerita-cerita seperti itu. Jadi anak-anak kita kan biasanya suka baca komik tuh,
komik, ada gambarnya, ada teksnya sedikit, gambarnya ada gitu kan. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai media kita dalam menyampaikan materinya. Nah, ini juga fungsi rasional. Ini susah nih, susah saya sini fungsinya gambar fungsi gini-gini. Nah, ketika saya berikan ini, saya berikan ketika sudah di akhir pembelajaran sebagai rangkuman, oh mereka jadi wah seru ya Bu, menarik gitu kan. Jadi dia lebih ada semangatnya dulu untuk belajar daripada dia oh ini fungsi grafik nilai mutlak, fungsi rasional udah terbayang fungsi udah dia tertanam di mindsetnya susah gitu kan. Nah, kita berikan gambar-gambar yang menarik, yang menyegarkan mata, kita pun senang lihatnya, dan siswa pun senang melihat dan dengan semangat dia mengerjakan. Nah, siap ya Bapak Ibu ya, kita coba. Ini kita buat dengan menggunakan AI aja Bapak Ibu. Menggunakan AI. Nah, sebelum penggunaan AI seperti itu, sebelum melakukan membuatnya, Bapak Ibu, kita pahami dulu bahwa AI itu bukan pengganti guru, Bapak Ibu, tapi sebagai penguat kreativitas kita. Jadi sebagai alat bantu, seperti kata media tadi, kata definisi dari media, dia sebagai alat bantu guru dulu dalam hal membuat media yang kreatif, interaktif, dan nanti adaptif dan personal. Nah, kita masuk ke AI ini, Bapak Ibu. Jadi ada mungkin yang antipati dengan AI, tapi rasanya AI ini sebagai alat bantu sangat membantu, Bapak Ibu. Jadi intinya adalah bijak-bijak dalam menggunakan AI. Nanti kita tetap memvalidasi ya, Bapak Ibu ya, karena AI itu sifatnya dia bukan serba tahu, karena dia mengumpulkan data-data yang ada, karena banyak yang bertanya, dia jadi punya koleksi data gitu kan. Hati-hati nanti AI itu dia punya halusinasi, Bapak Ibu. Dia memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban akurat. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat lebih detail di ChatGPT misalkan atau Gemini ChatGPT. ChatGPT nanti di bawahnya dia mengaku bahwa dia tidak selalu benar katanya. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Boleh dicek ChatGPT-nya ada katanya kecil aja di situ. Terus nanti di bias keberpihakan. Kadang-kadang dia nggak tahu tentang itu, nanti dia akan mencari-cari yang mendekati-dekati dia. Nah, nanti akan menyimpulkan itulah yang maksudnya keberpihakan, bias. Di Gemini, Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu udah familiar dengan Gemini. Nanti ada fitur chatbot-nya untuk prompt-nya. Nah, ini sebenarnya Gemini. Fungsinya dalam pendidikan adalah visualisasi konsep. Di Gemini, Bapak Ibu bisa mencari ide-ide pembelajaran, membuat RPP, meringkas sebuah materi atau sebuah file, terus nanti bisa membuat infografis, gambar, membuat media pembelajaran interaktif lewat kanvasnya Bapak Ibu, atau bisa juga membuat presentasi. Nah, banyak nanti Bapak Ibu yang bisa buat di situ. Kemudian, intinya di AI ini, Bapak Ibu sudah mengalami nih, prompting. Jadi prompt itu adalah kalimat-kalimat penghubung kita dengan si AI yang AI ini merupakan bahasa mesin Bapak Ibu. Jadi kita apa yang kita tuliskan, kita ketikkan sehingga nanti si mesinnya ini, si AI ini paham dengan apa yang ingin kita inginkan. Jadi prinsipnya apa Bapak Ibu? Jelas, kontekstual, dan ada tujuannya. Jadi Bapak Ibu silahkan tulis sedetail-detailnya supaya nanti hasil yang diharapkan tidak jauh dari ekspektasi kita. Jadi kalau kata saya sih kemarin kata-kata aja dia gitu, kata-kata aja dia. Atau bisa juga curhat ke dia, saya ini, saya guru matematika, saya mengajarkan ini di kelas, mengajarkan fungsi eksponensial di kelas 11. Kenapa berikan saya ide tentang bagaimana cara mengajarkannya. Nah, nanti kayak curhat aja Bapak Ibu, kayak kita curhat ke teman, jadi dia akan memberikan ide-ide ke kita. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan. Oke, Bapak Ibu, ini muncul nggak ya? Oke, nah ini salah satu nih Bapak Ibu komik yang saya buat lewat AI aja nih Bapak Ibu. Ini lewat ChatGPT. Ini akan kita buat nanti ya Bapak Ibu ya, ChatGPT sama Flow AI. Nah, boleh kita lihat dulu. Ini saya buat tentang vektor di pegunungan hijau. Nah, ini daftar isinya. Terus Bapak Ibu bisa lihat di sini, pertualangan dimulai. Ini juga saya dapat inspirasi ilmu dari teman saya yang baik hati sekali memberikan saya ilmu untuk membuat ini gitu kan.
Nah, ini komponen vektor, penjumlahan vektor. Jadi lebih realistik kayak seperti komik yang ini saya bikin flipbook kayak itu Bapak Ibu. Jadi ada ChatGPT di sini, ada nanti Flow AI, terus nanti gambar-gambar ini kita jadikan sebuah buku flipbook dengan flip HTML5 ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 aplikasi yang kita gunakan di sini. Nah, di sini. Boleh saya kirim linknya, ini boleh diakses. Cuman kalau lewat flipbook kita nggak bisa print ya Bapak Ibu. Kita cuma bisa printnya udah kalau dia berupa gambar. Nah, itu Bapak Ibu. Ada satu lagi ya kayaknya nih flipbook yang saya buat. Kalau saya jadi kecanduan nih Bapak Ibu full color seperti ini. Seperti ini. Nah, ini tentang matrik nih Bapak Ibu. Matrik sebenarnya kan matematika itu dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, kita visualisasikan berupa percakapan. Nah, kita apa sih latarnya mau di kelas, mau di pegunungan atau di luar gitu kan. Kelas, nah ini verse-nya, determinan. Nah, ini transformasi geometri yang menggunakan matrik. Oke, nah Bapak Ibu boleh nanti bisa memiliki ini Bapak Ibu membuat cuman dalam beberapa saat, tidak perlu waktu berminggu-minggu atau berhari-hari. Catatannya anak cuman ini aja Bapak Ibu. Jaringannya bagus dan Bapak Ibu sabar karena kita berinteraksi dengan mesin. Nah, ini contohnya. Oke, mungkin contoh-contoh yang ini ada contoh lagi nggak? Ini kayaknya ada contoh. Nah, ini. Nah, ini kalau ini dengan eh Heizen saya buat Bapak Ibu flipbooknya. Nah, ini juga dari ChatGPT, dari Flow AI plus flipbooknya. Gimana Bapak Ibu? Apakah bagus ya dari kita aja sebagai guru melihatnya menarik gitu ya. Intinya dulu kan anak itu menarik dia semangat tertarik gitu dulu. Kalau dia udah tertarik, udah semangat, sesusah apapun nanti materi kita, walaupun dia nggak paham, pokoknya dia mengalami proses pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini saya kirim lah ya ininya. Kita coba ya Bapak Ibu, boleh yang kita coba untuk mempraktekkan. Saya berikan link yang kumpulan prom-promnya. Saya kirim di sini ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal, kalau ngetik kan lama tuh, Bapak Ibu tinggal nanti edit aja. Jadi boleh ini di-scan atau link formnya saya kirim di room chat. Nah, s.id/promku. Ini boleh Bapak Ibu modifikasi, Bapak Ibu mungkin belum sempurna ya Bapak Ibu ya, saya juga dalam proses mencoba-coba dan belajar. Nah, boleh. Silakan Bapak Ibu buka, sambil dibuka link promnya, silakan kita akan menggunakan 2 buah AI Bapak Ibu. Yang pertama kita gunakan adalah ChatGPT dan Gemini ya. Kalau bacanya apa sih Pak Buku? Gemini ya, Gemini. Nah, boleh nanti kita bandingkan. Oh, ini kayaknya kalau Gemini bagusnya di sini ya, atau ChatGPT kalau digambar kayaknya lebih hidup ya, lebih bagus ya gitu kan. Oke, Bapak Ibu siap? Boleh diberikan jempolnya, kita siap mencoba mempraktekkan. Nah, tadi kan teori-teori dan apa sih dulu. Oke, silakan. Kita coba praktekkan Bapak Ibu. Pertama kita akan membuat ringkasan materi tadi Bapak Ibu seperti yang di belakang latar saya sama Bu Elsi. Nah, itu ada ringkasan materi berupa infografis. Nah, ini isi dari link prom yang sudah saya berikan tadi Bapak Ibu. Boleh kita mulai mungkin dulu dari Gemini dulu ya, mungkin Bapak Ibu ya, yang sering Bapak Ibu gunakan. Pokoknya Bapak Ibu bukanya Gemini nanti sama chat. Aman Bapak Ibu, apakah saya terlalu cepat? Aman? Aman ya? Oh, aman Bu, semangat nih Bu Rika. Oke. Siap ya Bapak Ibu ya, kita pelan-pelan aja. Nah,
kita coba dulu yang Gemini. Bapak Ibu boleh saya mau ChatGPT ambilnya promnya Bu, boleh. Gemini boleh. Nah, kita mau infografis mana ya ini? Nah, ini. Nah, ketika kita mengulang kembali, Bapak Ibu ini kan kalau ini sederhana sekali ya. Ini awal pertama saya nih mencoba-coba infografis. Nah, saya coba dulu nanti Bapak Ibu kalau ingin mengedit atau ingin mendownload, silakan download dulu atau boleh ini di copy dulu, di blok aja. Nah, Bapak Ibu copy aja di sini. Atau saya pengen download Bu, boleh download nanti baru editnya di Word-nya di laptop Bapak Ibu boleh. Nah, saya copy aja ya Bapak Ibu ya. Terus saya buka Gemini, gemini.google.com. Ini udah bisa masuk semua ya Bapak Ibu ya. Sekarang Gemini agak-agak cantik nih Bapak Ibu, bagus. Agak ada perubahan. Ini sudah sekitar 2 mingguan ya kalau nggak salah saya ini. Ada biru-biru melatar belakanginya. Nah, di sini kita kenal ini adalah, saya nganggap Bapak Ibu udah kenal ya. Udah kenal, udah punya. Di sini ada promnya. Nah, kalau dulu kan ada nih tulisan-tulisan di sini. Sekarang dimasukin ke sini Bapak Ibu. Ditambah. Nah, sini ada kanvas, ada buat gambar. Nah, karena kita ingin buat infografis, berarti kita klik gambar dulu Bapak Ibu. Gambar. Ini pro, pastikan ini pro Bapak Ibu supaya lebih pencariannya dan hasilnya lebih dalam atau lebih bagus. Nah, silakan Bapak Ibu Ctrl V atau paste di sini. Jadi saya mengharapkan nanti Bapak Ibu memang mencobakan langsung gitu kan. Mencobakan langsung. Nah, silakan Bapak Ibu edit. Kalau saya ini kan tentang menjelaskan peluang kejadian saling bebas. Nah, ini boleh Bapak Ibu edit nih. Sesuai dengan apa ingin Bapak Ibu buat. Nah, ini boleh saya tulis. Saya tentang materi, mungkin Bapak Ibu ekonomi, atau Bapak Ibu fisika, atau Bapak Ibu mata yang lainnya. Atau matematika, kelas 10, 11, 12, ini boleh. Saya cobakan inilah ya. Tentang polinomial misalkan. Polinomial. Nah, buat infografis menjelaskan polinomial, apa yang polinomial yang mau dijelaskan, ini kan banyak tuh indikator-indikatornya. Pertama adalah konsep, terus nanti koma lagi contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, saya sebelum contoh ini misalkan operasi polinomial. Ada tambah, ada kurang, polinomial, kemudian contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nanti Bapak Ibu boleh nih terserah Bapak Ibu maunya apa. Silakan dikata-katai ya Bapak Ibu ya dikata-katai. Buat dalam bahasa Indonesia dan pastikan tidak ada kesalahan ketik sedikit pun. Nah, kalau dulu awal-awal dulu berarti Gemini kayak ada typo-typonya kalau di infografis. Tapi sekarang kayaknya udah bagus nih Bapak Ibu. Nah, buat semenarik mungkin dengan warna yang cerah, sedang sertakan jenis gambar 3D Pixar. Nah, ini 3D Pixar ini boleh Bapak Ibu boleh jenis anime misalkan atau semi realistik 3D Pixar. 3D Pixar ini kayak kartun-kartun Hollywood gitu Bapak Ibu. Ini boleh nggak mesti ini. Apa sih jenis gambar-gambar boleh Bapak Ibu gunakan. Buat desain potongan media sosial lucu, colorful, ramai, ceria, eye-catching gitu kan. Warna dominasi apa nih? Bapak Ibu mau dominasi apa warnanya? Saya mau dominasi misalkan biru langit lah kayaknya bagus nih. Nah, dan berpotensi viral di Facebook. Oke, Bapak Ibu kita klik kirim. Nah, kita tunggu berapa saat Bapak Ibu ini tergantung nih jaringan Bapak Ibu. Semoga jaringannya aman ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang saya juga ada gangguan jaringan. Nah, semoga jaringannya aman. Nah, sambil Bapak Ibu kita menunggu, nah, pastikan dulu nanti kita bisa buka lagi jendela baru di ChatGPT. Kita akan coba juga bagaimana ya. Udah muncul belum ya? Kayaknya belum nih. Nah, lagi membuat nih Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu, Bapak Ibu mungkin kalau ada pertanyaan atau komentar atau apa, boleh disampaikan. Nah,
seru sekali ya Bu Aliza ya. Tadi saya udah lihat ada yang angkat tangan, Ibu Oktri kayaknya tadi ngangkat tangan gitu. Masih adakah di sini Bu Oktri? Atau Bapak Ibu yang lain juga boleh ya angkat tangan untuk bertanya sama Bu Iza. Oke, Ana, Seru oke, banget. boleh. Boleh, Bu, boleh. Nah, ini udah saya muncul nih, udah muncul nih. Nah, ini kan ini Bu Elsie nih. Udah muncul gambarnya. Kalau kalau ini kelebihan dari game ini dia ada kadang-kadang dia langsung diberikannya kita gambar gitu kan. Kadang-kadang ada kata-kata menjelaskan. Nah, kita nggak minta dia malah tunjukkan penjelasan. Sebenarnya kan kita pengennya ini aja. Nah, ini udah bagus. Ini berupa landscape. Oh, saya pengennya potret. Nah, tinggal direvisi aja di sini Bapak Ibu. Gunakan aja pensil ini buat dalam bentuk potret. Nah, seperti itu. Pokoknya Bapak Ibu kata-kata ya aja. Nah, ini tampilan kita tinggal kita download nih Bapak Ibu, tinggal download. Nah, klik ini download. Simbol downloadnya langsung terdownload. Nah, Bapak Ibu tinggal share. Nah, saya akan mencoba membandingkan Bapak Ibu dengan ChatGPT dengan perintah yang sama. Nah, perintah yang sama ya. Perintah yang sama tinggal saya copy ini dari game ini. Nah, saya masuk ke ChatGPT Bapak Ibu. Nah, kalau ChatGPT, Bapak Ibu tinggal klik create in image dulu. Nah, pastikan nanti kita mintanya image gitu kan. Kita paste aja sini Bapak Ibu. Kita paste. Nah, kalau game ini biasanya kalau kita nggak membuat di landscape atau potret, dia biasanya lebih cenderung ke landscape. Tapi kalau ChatGPT dia lebih cenderung ke potret. Nah, kita tes ya Bapak Ibu. Jadi saya nggak menyebutkan nih landscape atau potret. Kita coba dengan chat gitu. Jadi nanti kita mencobakan infografis berupa ringkasan materi, terus nanti LKPD yang biasanya LKPD itu panjang ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba LKPD cuma 1 lembar gitu kan. Oke, nah ini kita tunggu Bapak Ibu tampilannya yang menggunakan chat GPT dengan prompt yang sama kita gunakan di Gemini tadi. Nanti Bapak Ibu kalau sudah ada yang mencoba, boleh nanti share-share di ininya ya, di chatnya. Kita share. Oke, ada yang banyak nggak ya? Aman. Oke, ini sambil kita tunggu nih, Bapak Ibu. Boleh minggu depan, semester depan saya ngajar apa? Nah, boleh nih, persiapkan dulu Bapak Ibu. Tunggu. Kayaknya agak lama ya. Kayaknya agak lama. Oh, ini ada komentar nih, komentar. Oh. Ini ada komentarnya di sini, Bu. Bu Miss Yuliarti. Komentarnya ada di link ini, Bu. Di SID sudah saya kirimkan tadi. SID/prompten. Nanti Bu tinggal klik aja di sini. Bu tinggal copy aja, jadi nggak lama-lama. Lama nih, Bu. Silahkan di SID/promptku. Oke, masih ini ya, Bapak Ibu ya, masih muter-muter nih. Semoga jaringan saya aman nih, dan jaringan tempat Bapak Ibu juga aman. Nah, ini kalau ChatGPT dia agak-agak, saya rasanya agak-agak lama ya, agak lama. Oke, terima kasih. Nah, sambil nunggu nih Bapak Ibu, kita kembali ke prompt tadi ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan lupa nih, Bapak Ibu udah punya prompt-prompt yang banyak. Di sini buat games ada, infografis ada, media pembelajaran interaktif juga ada. Nah, kita coba yang LKPD ya, Bapak Ibu ya. LKPD saya pengennya yang di chat GPT aja, supaya agak menarik seperti latar saya tadi gitu kan. Kayak gini ya, nilai mutlak di mana ya? Dari ntar saya lupa nih. Saya ambil LKPD. Hmm. Nah, ini banyak nih LKPD yang bisa Bapak Ibu gunakan. Saya ambil ini LKPD nilai mutlak. Jadi Bapak Ibu juga bisa membuat infografis berisikan kayak semua 12 atau kayak class meeting gitu kan. Nah, gini. Aku tinggal copy aja Bapak Ibu kalau ingin download, copy aja. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau di game ini. Nah, saya pengennya di chat GPT aja Bapak Ibu. Kayaknya lebih menarik deh chat GPT. Nah, ini
Saya lihat ChatGPT tadi udah selesai belum ya? Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, ini tadi ringkasan materi kita. Kita tinggal klik aja nih Bapak Ibu. Tinggal klik, kemudian download di sini. Nah, download. Nah, kita bisa lihat. Nah, inilah ringkasan grafis dari materi matematika polinomial kelas 11. Nah, polinomial kita cuma sebagai grafis rangkuman ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung berikan ini. Ini sebagai tarik anak-anak nanti dalam sebagiannya udah selesai, kita suruh mereka membuat rangkumannya, kita tes semua rangkuman, nanti kita tampilkan ini. Oh, ternyata menarik ya Bu ya, nanti dia bisa jadi ingat. Nah, jadi contoh soalnya. Nah, ini maksudnya yang 3D Pixar Bapak Ibu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biaya produksi, luas tanaman, tabungan bersama. Gimana Bapak Ibu? Cukup menarik ya. Kalau saya sih suka nih, kayak agak-agak visual kayaknya. Oke, nah ini ChatGPT yang infografis Bapak Ibu. Nah, kita coba yang kedua, yaitu LKPD. Kita langsung aja Bapak Ibu, nanti kita akan membuat komik ya masalahnya. Nah, LKPD, kita tetap menggunakan create image di ChatGPT-nya. Kita paste di sini. Nah, buatkan gambar kerja peserta didik. Peserta didik, nah ini sama seperti yang ada di file drive saya tadi, tinggal copy paste. Nah, Bapak Ibu tinggal ubah aja. Ini mau materi apa? Materi fungsi ini yang dirubah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ubah yang saya blok. Kemudian materi ini bentuknya maunya seperti apa? Apakah di sana ada konsep, ada apa? Nanti tulis aja Bapak Ibu keinginan Bapak Ibu apa di sini. Sini. Terus nanti ya ini saya rasa kalau 3D Fixer udah bagus ya Bapak Ibu ya, 3D Fixer itu kayak yang tadi. Terus terdapat 3 aktivitas. Kalau Bapak Ibu pengen 2 aktivitas, 4 aktivitas, tinggal ini dirubah. Ingin bentuk potret atau landscape, tinggal dirubah Bapak Ibu. Nah, oke kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah, sambil nunggu lagi, ChatGPT-nya bekerja. Nah, kelemahan dari ChatGPT ini Bapak Ibu, nanti dia nggak sebanyak di Gemini bisa kita bisa kita buat. Dia punya batasnya kalau nggak salah saya mencoba 3 sampai 4 kayaknya. Yang untuk yang membuat gambar. Nanti selama 12 jam apa 10 jam kita bisa akses lagi atau buat gambar lagi. Nah, kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu yang sudah punya karya, boleh kirim-kirim, misalnya bisa ngirim karya nggak ya di sini ya? Saya juga lupa nih. Bisa kirim karya kah di sini? Kayaknya bisa nih. Kayaknya bisa. Bu Riza, Ya. tadi Bapak Ibunya minta, kan Bu Riza kopi dari link kan dari SID tadi, kan di copy ke Gemini atau ChatGPT. Nah, sekalian mungkin Bapak Ibunya mau di chat juga gitu, karena kan pakai HP. Jadi kalau Iya, pakai iya, iya, kalau laptop benar-benar. bisa. Oke. Kita kepastikan ya Itu di yang, apanya ya. ya, Oke. iya. Nah, ini. Boleh, boleh, boleh. Oke, ini sudah saya coba nih. Saya pastikan di room chatnya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu coba langsung pakai apa ini bisa nih? Pakai apa bisa copy. Bapak Ibu jangan lupa rubah ya Bapak Ibu ya. Atau mencoba-coba dulu nggak masalah. Coba dulu materinya. Nah ini boleh LKPD-nya. Ini LKPD boleh saya yang tadi materi ajarnya yang mana tadi ya? Oke, nah ini materi ajarnya. Jadi Bapak Ibu tinggal merubah ya. Oke, sini. Saya coba lagi kopikan dulu yang tadi. Nah, ini saya kopikan. Nah, boleh Bapak Ibu yang pakai HP, silakan dicoba-coba. Nah, sambil nunggu ya. Sambil nunggu. Oke, sudah jadi nih. Eh LKPD saya sudah jadi. Nah, Bapak Ibu tinggal klik dan tombol downloadnya di
tekan. Nah, selesai nih Bapak Ibu. Nah, inilah eh, lembar kerja yang biasanya kita kan cuman putih gitu kan. Putih, terus nanti ini lebih bervariasi. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mengubah-ubah atau memasukkan foto Bapak Ibu di sini, tinggal lampirkan aja Bapak Ibu. Atau siswanya mau yang berjilbab memakai baju ini tinggal di kata-kata aja dia. Atau saya masukkan gambar saya dalam infografisnya. Nah, Bapak Ibu tinggal lampirkan di eh, chat GPT-nya. Bisa di copy nggak ya ya. Hmm. Oke. Pokoknya bisa kirim gambar ya di chat kita. Oke, Bapak Ibu. Terus nanti udah selesai nih, Bapak Ibu. Kita udah selesai dalam membuat LKPD-nya. Kemudian kita masuk ke mungkin kita sambil nunggu-nunggu ya, sambil nunggu-nunggu ya Bapak Ibu yang mencoba. Kita masuk ke komik nih Bapak Ibu. Tadi udah materi, terus nanti LKPD. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke komik. Komiknya saya pengen Gemini boleh ChatGPT coba saya coba ya. ChatGPT. Bapak Ibu juga boleh yang Gemini. Nah, carousel ini Bapak Ibu. Carousel ini maksudnya yang seperti persegi yang di apa di Instagram. Nah, ini sering nih carousel. Nah, seperti ini Bu Bapak Ibu carousel. Kalau muncul ya. Nah, ini carousel. Ini carousel ini kalau ini ChatGPT ini Bapak Ibu. Tapi kalau Gemini yang sudah saya pernah coba seperti ini. Hanya ya. Nah, ini seperti yang kalau di Gemini. Keren banget Bu, sangat menginspirasi sekali. Sudah muncul hasilnya di chat. Oh iya Pak, Keren, wah, keren. Masya Allah, keren ya Pak. Luar Silahkan eksplorasi biasa Pak. Bu, luar biasa Bu. Ini kita tadi kan lagi IHT nih sekolah. Pas momennya ini tentang ini nih, bikin-bikin kayak gini, RPP-nya, Oh, IHT-nya. iya iya, Nah, pas banget. Gitu dia. pas banget Kepake ya banget Pak ini ya. Bu. Iya benar Pak. Terima kasih Pak. Silakan dicoba-coba Pak. Nanti lampirkan di RPP-nya Pak, mungkin KPD-nya gitu kan. Nanti Pak buat RPP pun tambahan aja pun bisa. Nah, Iya Bu. oke. Terima kasih Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang di Gemini. Nah, Bapak Ibu pengen suka yang mana? Nah, terserah, tergantung selera nih Bapak Ibu. Kalau Gemini, kalau ini yang tampilan yang apa ya ini? Ini. Nah, ini Chat GPT. Nah, ini tergantung selera aja sih Bapak Ibu. Nah, kita coba aja sini. Nggak Bapak Ibu copy aja. Nanti jangan lupa mengubah, membuat apa Bapak Ibu rubah. Oh, saya pengennya langsung ke Word gitu kan, Bapak Ibu download aja. Download aja di sini langsung file ya Bapak Ibu. File, download. Nah, masuk ke Word, nanti Bapak Ibu bisa ubah-ubah. Nah, kita coba yang ChatGPT ya Bapak Ibu ya. Kita paste aja. Nah, saya rubahnya, saya nggak mau fungsi rasional, saya mau fungsi kuadrat misalkan. Nah, fungsi kuadrat yang dengan ringan dan santai. Dan saya pengen fungsi kuadrat itu tentang apanya yang dijelaskan. Nah, ini boleh Bapak Ibu yang memuat, misalkan memuat konsep, bentuk umum, contoh soal, dan aplikasi di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari. Dengan ringan dan santai. Nah, terdapat percakapan dalam komik tersebut. Buat dalam jenis 3D Pixar. Nah, Bapak Ibu kalau pengen gambar Bapak Ibu yang masuk ke dalam komiknya, misalkan tambahkan aja Bapak Ibu di sini. Nih, foto. Nah, carilah foto Bapak Ibu yang tercakep, tercakep dan termanis nih. Saya punya foto nggak ya? Nah, ini foto yang tercakep misalkan. Bapak Ibu lampirkan aja di sini. Nah, gunakan foto terlampir di dalam komik. Tinggal kita kirim Bapak Ibu.
Ini saya copy ya, mungkin saya copy ini Bapak Ibu yang pengen mencoba di lewat HP boleh di sini saya kopikan. Oke. Nah, kita tunggu karena kita meminta, kita harus sabar. Sabar menanti. Nah, inilah tanda-tanda yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Kalau di chat GPT, kalau gambar dia punya limited akses. Ya, nanti kayaknya 3 sampai 4 ya. Kita udah 4 kayaknya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini disampaikan dia bahwa Bapak Ibu harus upgrade, bayar kalau upgrade-nya atau or wait until 8:39 PM. Berarti besok ya, besok Bapak Ibu harus bisa ulang lagi. Nah, caranya apa Bapak Ibu siasati? Tinggal gunakan akun lain Bapak Ibu. Boleh akun Bapak Ibu mungkin punya 4 atau 5 akun, atau punya akun anaknya, atau punya akun suaminya gitu kan, atau akun siapa gitu yang bisa kita gunakan. Belajar ID ya, Bu. Akun belajar ID Rata-rata kita kan punya. Ya. banyak nih. Tapi kalau Gemini dia lebih banyak Bapak Ibu, sekitar 40 atau 50 kalau untuk gambarnya. Jadi dia karena belajar ID, dia lebih banyak. Tapi kalau ChatGPT dia nggak kerjasama dengan Kemdikbudrismen, berarti dia berbayar untuk yang lebih banyak lagi. Tapi lumayan lah Bapak Ibu, saya rasa ini lumayan untuk sebagai media kita. Nah, kita tinggal lagi nih. Kita tunggu aja dulu Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu juga mencoba mempraktekkan hasilnya. Kalau saya lama-lama saya mencoba pertama dulu, Bapak Ibu, cakep ya, color saya pun saja suka. Saya jadi kecanduan kayaknya Bapak Ibu. Kecanduan, jadi kalau saya sedang lelah, punya ide bikin infografis atau bikin apa tentang apa, nah langsung buat gitu kan. Wah, kayaknya lebih semangat deh melihat infografis yang full color ini. Apalagi nanti siswa kita gitu kan. Dalam hal media visualisasi. Selain nanti media interaktif yang mungkin Bapak Ibu bisa digunakan juga. Oke, ini kita tunggu ya Bapak Ibu. Nah, kayaknya lebih cepat nih. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu boleh nanti, kalau ini kan cuma 6 ya, saya pengennya 8 atau 8 kausel, nanti komentari aja dia Bapak Ibu. Jadi komiknya nanti terdiri dari 8 atau 9 atau 12 kausel, berbentuk potret atau berbentuk landscape. Nah, nanti komentari aja di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu daripada ngata-ngatain anak-anak, ngata-ngatain tetangga, ini ngata-ngatain promnya. Nah, ini udah selesai nih Bapak Ibu, udah masuk nih foto kita di sini, foto Bapak Ibu yang Oke, nah ini selesai. Nah, ini fungsi kuadrat yuk, belajar dengan santai. Kayaknya saya lebih cantik dari segi kita lebih cantik dibuatnya nih. Benar-benar nih ChatGPT itu menyenangkan hati gitu kan. Nah, ini kehidupan sehari-harinya. Saya lebih semangat nih, kayaknya lebih cantik dan lebih menarik nih di sini. Oke. Luar biasa ya Bapak. Nanti kalau pengen, ini ciptaan saya loh, gitu kan. Ciptaan saya boleh nanti di sini ya Bapak Ibu, di bagian akhirnya, di sini. Nah, kita ini misalkan tuliskan created kalau bahasa Inggris apa ya? Created ya Pak ya? Bacanya apa ya? Created, tulisannya by. Nah, buat nama Bapak Ibu di sini. Kalau pengen pakai tahun misalnya 2026. Di bagian bawah infografis. Nah, nanti akan muncul bagian bawah nanti nih Bapak Ibu. Nih, karena saya sudah limited di sini. Kayaknya dia nggak mau lagi nih Bapak Ibu nih. Nah, ini kayaknya masih mau nggak ya dia ya. Kalau pengalaman saya masih mau sih 1 Bapak Ibu. Kalau 2 dia nggak mau lagi. Nah, ini masih bisa. Oh, nggak mau dia. Jadi kita nunggunya 19 jam 31 menit nih. Kita gunakan akun lain. Nah, itu caranya. Kita gunakan akun lain. Oke, Bapak Bu, Ibu. mohon maaf, saya ada kendala Bu di Gemini tadi. Iya, Boleh Pak. Bu bertanya Bu? Iya, Saya ada kendala tadi bikin komiknya menggunakan foto kita. Kok nggak keluar ya hasilnya dengan menggunakan foto kita di Gemini Bu? Komiknya tadi, buat komiknya. Kata-katanya udah dimasukin. Tambahan ditambah dalam promnya apa tadi Bu dengan menggunakan foto kita? Nah ini Pak, gunakan foto terlampir dalam komik. Nah, nanti dia masukkan ke foto kita di situ. Gunakan foto terlampir dalam komik. Yang ini Pak.
Nah, ini kata-katanya, Pak. Gunakan foto, saya edit dulu. Yang ini, gunakan foto terlampir di dalam komik. Nah, ini Pak. Ya, mungkin saya coba nih, kalau di chat GPT saya sudah tidak bisa, saya coba di Gemini ya Pak ya, gimana hasilnya. Jadi bagusnya nanti Bapak Ibu kalau misalnya memulai sesuatu yang baru, bagusnya nanti niru percakapan ya Bapak Ibu ya, atau percakapan baru, supaya nanti dia nggak keimbas dengan sebelumnya. Nah, ini saya maukan, kalau ini gambar, jangan lupa nanti di Gemini ini gambar ya Bapak Ibu ya, gambar ini Pro, kemudian klik tanda tambah, upload foto, cari foto Bapak Ibu. Nah, fotonya rasanya kelamaan cari foto biasanya. Fotonya tunggu beberapa saat. Nah, kita kirim nih Bapak. Kita kirim. Oke. Oh, ini error nih Bapak Ibu. Error Gemini saya sedang di belajar ID. Saya gunakan Gemini yang lain ya, Bapak Ibu ya. Saya coba yang Gemini yang lain supaya kadang-kadang kalau Gemini di belajar itu kadang-kadang ada error 303 apa ya sering. Bapak Ibu yang sering ngalami, saya sering ngalami error 303 atau berapa itu. Biasanya jaringan. Kalau nanti kita ulang lagi atau besoknya biasanya bisa. Nah, tidak bisa, saya coba lagi di sini ya, Bapak Ibu yang error tadi. Bisa lagi nggak ya? Oke. Semoga, nah saya coba lagi dengan akun lain. Sini, saya coba Pro, terus saya coba jadikan gambar. Nah, saya masukkan foto saya di sini. Mana ya foto? Foto. Nah, bentar Bapak Ibu saya cek yang tadi dia masih error nggak ya? Saya nggak lagi nih. Dan kadang-kadang yang kalau Gemini itu apa ya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sering menggunakannya, kadang-kadang dia error. Oh, mungkin dia lelah atau apa gitu kan. Nah, saya tidak bisa melakukan karena saya menerima banyak penerimaan ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan marah sama chat apanya Gemini-nya. Ternyata dia juga bisa lelah gitu. Kita coba yang ini. Apakah dia mampu? Nah, ada pertanyaan dari tanda panah juga ada di sini. Oke. Oh, yang chat GPT ya, yang Bapak Ibu yang chat GPT yang mengunduhnya, nanti ketika sudah selesai gambarnya, diklik dulu gambarnya, terus nanti ada, mana ya yang kemarin yang tadi ya? Nanti ada, nah, diklik aja gambarnya Bapak Ibu, di pojok kanan atas ada tanda panah bawah, nah ini unduhnya. Oke, saya coba, nah, kayaknya lama nih segini kayaknya. Ya mungkin berpikir, oke, Bapak Ibu itu udah tiga ya Bapak Ibu yang grafis, terus nanti menguras lintasan materi, terus ada LKPD, ada komik. Bapak Ibu silakan eksplorasi dan coba-coba. Kita tunggu dulu nih, ini Bapak Ibu, chat GPT-nya yang membuat gambar kita komik kalse yang ada gambarnya. Nah, ini Bapak siapa ya tadi yang nanya ya? Nah, ini udah ada komiknya. Pak Wahyudi, Bu, ini saya tadi Oh iya. ada kendala di Gemini. Saya beralih ke Chat GPT. Kayaknya berhasil di Chat GPT deh. Ya, Mungkin di Gemini-nya dia lagi pusing, error. pindah lagi ke Chat GPT-nya. Ya, Kayaknya ya. aduh, asik nih Bu, kecanduan Ya. kita nih di sini. Keren Nah, habis, keren, benar, mantap Pak. Bu, sangat menginspirasi sekali. Iya, benar Pak. Pak sudah kecanduan ya. Saya sudah lama kecanduan. Jadi, nah, ini dengan oke. Baik, saya membandingkan Gemini sama ChatGPT, Bapak. Jadi nanti masing-masing tentu ada kelemahan dan kekurangannya. Bapak Ibu tinggal mau yang mana aja. Saya pengennya buat ini di ChatGPT, buat ini di Gemini. Nah, tinggal memilih. Lagi bisa memilih Bapak. Ibu. Nah, udah selesai nih Bapak Ibu komiknya. Nah,
Nah, di komiknya. Kalau saya senang nih Bapak Ibu, walaupun nggak ngerti, misalkan anak kita nggak ngerti, dengan melihat aja dia udah semangat, itu udah modal modal buat kita untuk memasukkan anak kita ke materi kita. Nah, itu menurut saya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, udah selesai materi pada kedua kita ya. Kita punya 3 bagian ya, banyak ya. Nah, saya pause dulu, kayak terlalu banyak yang terbuka. Oke, Bapak Ibu, kita udah coba kita coba ya Bapak Ibu ya yang tadi yang ada flip-nya, ada FYI-nya. Nah, kita kemana tadi ya? Ya, kita ke bagian yang ini ya Bapak Ibu ya, ke drive yang ada form-form yang sudah saya sampaikan ini. Saya kembali ke drive tadi. Oke, nah kita kembali ke sini Bapak Ibu. Tadi udah ada chat GPT, ada infografis, komik, ada apa tadi? Ada LKPD. Kemudian kita masuk ke sini Bapak Ibu, ke komik, chat GPT dan Flow AI. Kita akan bikin komik yang langsung nanti kita jadikan flipbook gratis Bapak Ibu. Kalau HTML5 itu gratis. Jadi saya sudah memberikan prompt-nya Bapak Ibu baru 1, nanti Bapak Ibu tinggal mengganti. Langkah pertama nanti Bapak Ibu, ini ChatGPT ya Bapak Ibu, ya, bagusnya ChatGPT dibandingkan Gemini untuk prompt ini, karena kalau dia ChatGPT dia lebih, tokohnya lebih konsisten Bapak Ibu, tokoh komiknya. Nah Bapak Ibu tinggal mengubah yang kuning-kuning Bapak Ibu, ini saya copy ya. Pertama kita copy dulu ini boleh saya bagikan juga di kolom chat-nya. Copy. Nah, yang kuning-kuning, kalau di kolom chat nggak ada kuningnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang kuning-kuning. Nah, saya copy. Bapak Ibu tinggal ngubah Bapak Ibu. Saya mau ngubah dulu, boleh download dulu nih Bapak Ibu, download. Nah, ubahnya nanti di Word, boleh. Atau saya pengen ini dulu, copy aja lah dulu. Saya gunakan chat GPT yang tadi ya Bapak Ibu. Saya gunakan chat GPT ini. Saya paste di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal ubah-ubah aja. Oh, ini tadi yang dirubah ini infografis @Riza Aspan. Ini Bapak Ibu rubah. Terus nanti apa alurnya? Nah, ini materinya. Saya ingin tadi materinya adalah tentang ini Bapak Ibu. Ini vektor ya. Oh, saya pengennya matrik. Nah, kontrolnya udah. Bapak Ibu yang mata pelajaran lain silahkan. Mau PPKN, mau IPS atau sejarah, mau ekonomi, mau biologi, silahkan Bapak Ibu rubah yang kuning-kuning. Nanti yang lingkungannya termasuk yang mana? Bapak Ibu pengen di pasar, pengen di apa? Di hutan. Nah, silakan mau yang mana? Fokus pada penataan lingkungan hidup termasuk pegunungan. Nah, Bapak Ibu pengen latar belakangnya fokus kemana? Saya mau fokus ke pekebun teh atau fokus ke laut atau kemana? Atau di sekolah misalkan Bapak Ibu tinggal rubah. Terus nanti Bapak Ibu pengen komiknya berapa halaman? Kalau ini 8, nanti kayaknya agak lama ya kita Bapak Ibu ya. Saya coba aja dulu 5 ya, 5 Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh 10 boleh, 10 boleh, 12 boleh. Tapi karena kita mencoba kita yang kecil dulu, 5 atau 5 aja lah ya. Terus nanti 5 halaman, nanti terdiri dari ini Bapak Ibu, kayak cover. Kalau buku kan ada data di sini, terus ada glossarium. Terus gaya cerita paper cut 3D-nya nggak usah dirubah nih Bapak Ibu, bagus nih 3D-nya dengan layout yang cerah, eye-catching, penulisan yang jelas atau terbaca dengan sempurna. Nah, tokoh utamanya, nah Bapak Ibu tinggal rubah. Saya nggak pengen tokoh utamanya laki-laki atau perempuan semua. Boleh pokoknya Bapak Ibu deskripsikan yang kuning semua. Oh, saya pengennya 4 tokoh. Kalau ini kan saya contohkan 3 ya Bapak Ibu ya. Oh, saya pengennya 3 atau 4 atau 5, silakan Bapak Ibu. Pokoknya deskripsikan bagusnya. Misalnya tokoh pertama si Anas ini laki-laki kah atau pakai baju apa supaya nanti seperti yang kita inginkan yang muncul nanti di komik kita. Nah, saya pengen tukar aja lah, enggak si Anas di sini. Misalnya Budi, terus di sini Fatin, misalnya ya, misalnya Abu, misalkan. Terus ini Siti. Nah, di sini ada autornya Bapak Ibu. Jadi setiap halaman nanti ada creative autornya nama kita di sini. Seperti yang komik saya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, terus nanti ini, oh ini belum saya rubah. Ini kalau Bapak Ibu nggak ingin tetap dia semi realistik 3D Pixar, ini kayak realistik Bapak Ibu tapi agak-agak kekartunan gitu kan kayak
kartun-kartun Hollywood gitu. Nah, kita pengennya ada JSON HTML, Bapak Ibu. Apa sih JSON HTML? Itu adalah bahasa skripnya, JavaScript-nya, Bapak Ibu. Itu yang akan kita kopikan nanti ke si Flow AI kita. Ke sini, ke Labs, Google, Tools, Flow AI. Ini gratis, Bapak Ibu, bawaan dari Google. Nah, saya sudah oke, selesai edit, saya copy, terus saya paste ke ChatGPT. Nah, sini saya yang ganti aja tadi ChatGPT. Pastikan ini pro ya, Bapak Ibu ya, supaya lebih akurat sesuai dengan keinginan kita. Terus nanti kita kirim. Kita tunggu beberapa saat, ChatGPT berproses di sini. Oke, mungkin Bapak Ibu lagi mencoba-coba, silahkan. Ada yang bertanya, boleh bertanya Bapak Ibu. Nah, di sini yang kita inginkan nanti Bapak Ibu, kadang-kadang kita kan pengennya di sini JSON script-nya ya Bapak Ibu ya, kayak bahasa codingnya atau JavaScript-nya yang muncul. Dan kadang-kadang saya pernah mencoba, kita udah minta nih JavaScript, tapi dia cuma memunculkan storyboard. Storyboard itu kayak skenario, Bapak Ibu. Ada covernya, nanti dia covernya ini loh. Terus nanti ada halaman 1, daftar isinya ini katanya. Terus nanti halaman 1 isinya ini. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu apakah sesuai dengan yang kita minta. Oh, error nih ya Bapak Ibu. Oh, maaf, saya salah Bapak Ibu. Saya salah masuk bukan ke Gemini tapi ke ChatGPT, maaf. Makanya agak lama ya. Nah, maaf Bapak Ibu. Ini bukan Gemini lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Sekarang kita kan pengennya JSON nih, ternyata dia bikin alur, bukan JSON-nya yang diberikan. Tapi nggak apa-apa, jangan dimarahkan Bapak Ibu. Di bawahnya dilengkapi dengan JSON-nya. Nah, inilah yang JSON HTML Bapak Ibu. Nah, ini dia baik hati nih Bapak Ibu. Biasanya saya cuman alurnya aja, baru nanti saya perintahkan lagi di JSON-nya. Nah, udah dapat nih Bapak Ibu HTML-nya, JavaScript-nya, codingnya ini. Halaman 1, cover, halaman 2, daftar isi, halaman 3, apa itu matrik, halaman 4, nah, kehidupan sehari-hari, halaman 5, halaman 6 adalah kontekstual dan penyelesaian, dan halaman 7, latihan mandiri. 8, mini project, 9, glosarium. Luar biasa nih, udah selesai ya Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke membuat gambarnya. Ini kan kita butuh gambar komik nih Bapak Ibu. Jadi ini mana komiknya gitu kan. Nah, ini yang akan kita gunakan Bapak Ibu. HTML-nya ini akan kita gunakan. Kita kliklah tanda copy di bagian atas kanan dari halaman 1 cover ini Bapak Ibu. Nah, oh bentar. Terus nanti saya buka ini langkah kedua. Langkah kedua, di sini Bapak Ibu copy dan paste JSON HTML-nya ke labs ini. Nah, boleh saya kopikan lagi labs-nya ke chat ya. Kita masuk labs ini adalah Flow AI-nya, Bapak Ibu. Saya lebih senang menyebutkannya dia Flow AI. Nah, ini halaman Flow AI-nya. Nah, kita saya ini aja. Saya masukkan ke buka ini baru ya, Bapak Ibu. Oke. Saya buka jendela baru, masuk ke Flow AI. Tapi kalau Bapak Ibu Google, ketika dia Flow AI, Bapak Ibu akan dibawakan dia ke sini, ke Labs Google. Ini gratis bawaan Google. Karena saya sudah pernah daftar, Bapak Ibu, jadi munculnya langsung seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah, nanti akan ada login atau sign in. Nah, Bapak Ibu ikuti aja alurnya. Mendaftarnya cuma sebentar, Bapak Ibu. Ikuti aja. Nah, misalkan ini udah selesai ya Bapak Ibu. Ini saya sudah pernah coba nih. Saya klik project baru. Oke. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Pastikan di sini kita klik. Kalau Bapak Ibu nggak muncul nano bananas di sini, nanti klik agennya aja Bapak Ibu. Agennya. Nanti akan muncul langsung nano bananasnya. Banana 2. Nah, di sini apakah Bapak Ibu pengen video atau gambar? Video sebenarnya bisa Bapak Ibu, video ini terbatas, tapi kalau gambar dia nggak terbatas.
Nah, kita klik gambar. Nah, Bapak Ibu pengennya bentuknya ukuran seperti apa? Mau 16:9 atau 9:16 atau 3:4? Kalau komik biasanya 3:4 ya, Bapak Ibu ya, kita klik ini. Terus munculkan aja satu kali, Bapak Ibu. Oke, selesai. Terus nanti tadi kan kita udah ngopi. Kita pastikan di sini, Bapak Ibu. Kita pasti, oh salah ya, saya belum copy yang tadi ya. Nah, saya paste di sini. Saya copy lagi nih, Bapak Ibu. Saya copy lagi. Saya copy, saya paste, Ctrl V atau paste di sini. Nah, saya kita tunggu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu izin sebentar. Ada telepon. Boleh coba-coba dulu Bapak Ibu. Oh, sepertinya Bu Riza termute. Oke, oke, mohon maaf. Oke, Oke, sudah. udah muncul nih. Nah, ini salah tadi ya, Bapak Ibu ya. Oke, sudah selesai untuk covernya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ketika langsung dari sini HTML-nya nanti dijadikan gambar di Flow AI-nya. Oh, ternyata bahasanya bahasa Inggris gitu kan. Kita tinggal perintahkan dia tulis teks dalam bahasa Indonesia. Kelemahannya di situ Bapak Ibu. Kita nggak bisa eh, kita udah perintahkan dia dalam bahasa Indonesia teksnya, teks dialognya, tetapi munculnya bahasa Inggris. Tapi jangan ragu, Bapak Ibu. Kita perintahkan lagi dia tulis dalam bahasa Indonesia. Kami kita tunggu. Ini tergantung jaringan nih. Tergantung amal ibadah. Oke, sambil menunggu boleh Bapak Ibu yang ada yang berkomentar atau bertanya, yang mencoba boleh. Nah, selesai nih Bapak Ibu. Tergantung. Nah, udah berubah menjadi bahasa Indonesia. Pertualangan matriks di pegunungan. Nah, ini yang tokoh-tokoh yang kita Bu Dwi tadi ya. Nih. Di tempat yang tadi lagi, Bu. Apanya? Promnya di tempat awal tadi lagi. Ya, di linknya, Bu. Nanti ada judulnya komik dengan ChatGPT dan Flow AI. Nah, saya lihatkan lagi ya, Bu ya. Di sini, Bu. Di sini. Ini kan linknya ini. Nah, di sini komik. Saya beri warna kah? Bagusnya kayak ini ya. Nah, komik ChatGPT, Flow AI, dan Flip HTML. Nah, di sini, Bapak Ibu. Yang merah. Nah, ini satu aja. Oke. Selesai nih, Bapak Ibu. Komik covernya. Ini baru covernya, Bapak Ibu. Karena kita tadi punya 5 halaman ya. Dia 5 halaman dan baik hati ada covernya, ada daftar isinya. Nah, kita Bapak Ibu tinggal ini aja. Tadi kan harus pakai bahasa Indonesia. Kalau tidak pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu langsung dia bahasa Inggris.
Nah, supaya tidak 2 kali kita ngulang, setelah akhir dari kurung terakhir ini, ketikkan aja Bapak Ibu tulis teks dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Kita run lagi. Nah, yang tadi silakan di-download dulu. Saya lupa ya. Ini jangan lupa Bapak Ibu download dulu. Downloadnya di sini Bapak Ibu di panah atas kanan ada 1K ukuran asli, 2K resolusinya ditingkatkan. Nah, kalau saya lebih senangnya 2K. Resolusinya agak bagus gitu kan. Nah, kalau download Bapak Ibu sudah masuk ke tempat download Bapak Ibu. Bu Riza mau tanya lagi, Bu. Assalamualaikum, Bu. Iya Pak, Waalaikumsalam Pak Wahidi. Ya, hasilnya ini kan kita kan berupa image ya, Bu, ya, gambar ya. Kita Iya. download di ChatGPT atau di Gemini kan. Apa bisa dijadikan dokumen gitu, Bu? Docs gitu, Word, Microsoft Word. Oh, kalau Microsoft Word nggak bisa kayak Pak. Microsoft Word, Nggak bagusnya bisa ya? PDF aja. Oh, PDF. Convert aja. ke PDF. Convert ke online. Iya, convert online. Jadikan dia PDF. Convert online dengan PDF. convert ke PDF. Iya, Pak. Kalau di Word, dia convert Word pernah nggak ya? Nah, saya jarang menjadikan gambar ke Word sih, Pak. Biasanya gambar kita jadikan ke PDF supaya lebih bagus kita ngeprintnya gitu kan. Kalau ke Word, Iya, Bapak nanti maksudnya kalau kan ingin memasukkan dia ke Word gitu ya Pak ya, copy aja Pak, ya, insert aja. misalnya kan gini Bu, hasil kita download ini tadi kan mau kita edit gitu kan, kayak macam kita istilahnya mau bikin RPP atau gimana. Jadi kan ada yang mau kita edit, kita poles lagi kalimat-kalimat di dalamnya gitu kan. Oh iya. Nggak bisa ya gitu ya? Bisa Pak, yang kalau kita edit, ini nanti Bapak masuk ke Canva. Ini kan udah jadi gambar kan Pak, masukkan dia ke Canva. Nanti ada Canva, sekarang ada magic edit teksnya. Nah, di sini Pak, di Canva itu ada, Bapak masukkan dia ke Canva. Mana Canva saya ya? Nah, ini Canva. Bapak masukkan ke Canva. Saya masukkan sini aja Pak ya. Nah, sini. Bapak upload, kayak kita upload file gitu. Nah, ini kan di sini kita udah downloadnya tadi. Nah, ini. Nih, kita masukkan ke Canva. Iya, Pak ya. Ini kan, anggap ini apa ya, Pak ya. Oh, kan dia presentasi. Nah, di sini, Pak. Ini. Di nah, Canva AI ya? Canva AI. Canva Belajar ID, Pak. Canva Belajar ID. Nggak bayar. Nah, di sini. Nah, ini Bapak Ibu ingin menambahkan teks misalnya. Kalau ini kayaknya teksnya mau saya tambahkan atau apa. Nanti Bapak Ibu tinggal klik aja ini. Bapak Ibu edit. Nah, di sini ada see all. Di sebelah toolsnya, Pak. Toolsnya ada see all. Nah, Bapak Ibu kembali ke sini, ke grab text. Jangan lupa nih diklik ya, Pak ya. Diklik nih grab text-nya. Nah, nanti akan proses. Nah, ini dia all text, misalkan kita all text-nya misalnya di grab. Klik grab. Jadi dia di grab itu kayak apa ya? Diklik ditegangkan atau dideteksinya berupa teksnya gitu kan. Menghilangkan gambar pun di sana. Ini udah bisa Bapak Ibu matrik di pegunungan Jawa Barat misalkan. Tambahkan misalkan Jawa Barat. Nah, ini bisa dirubah. Nah, atau mau diwarnanya apa? Aku tinggal rubah, warnanya mau merah misalkan. Nah, boleh Pak, ini dirubah-rubah. Nah, Bapak Ibu ke Canva aja lebih gampang. Nah, ini mau menambahkan nama Bapak Ibu. Berarti editnya dialihkan ke Canva ya, Bu, yang editnya ya? Ya, benar Pak, di Canva lebih mudah. Kolaborasi menghilangkan lagi gambar. Canva gitu. Iya, kolaborasi Pak. Gambar juga demikian Pak, nanti gambar. Kan, ya. Ini nggak DPL aja yang kooperasi ya Pak ya, kolaborasi. Kalau menghilangkan gambar kolaborasi. Iya. Mantap, Bu. Keren-keren, Bu.
luar Iya, biasa. Mm-mm. betul. Bisa juga terpakai untuk ini ya Bu ya, SPMB ya sekarang ya, untuk penerimaan Ya, murid baru tuh. bisa. Bisa, Pak. Di Bisa ya. ChatGPT aja, Bapak. Masukin logo sekolah Ah, ah, Bapak, masukin kepala sekolah, gambar kepala sekolah. iya. Udah jadi tuh, Pak. Nggak perlu pakai Canva. Kalau dulu kan kita pakai Canva, kita rancang dulu kan. Rancang dulu ini. Kita Iya, pilih iya, dulu iya. template-nya, Ah, kita ah. rancang. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu pakai ChatGPT atau Gemini, mana yang lebih Iya. merasa gampang. Lebih cepat Oke. ya, gampang. Iya. Oke, Oke, kalau mantul, ini mantap betul. iya, Keren, luar terima biasa kasih, Bu Pak. Ija, mantap. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ya, Pak ya. Ini saya kemana tadi ya ke sini. Nah, ini baru satu ya, Bapak Ibu, dua halaman judul. Nyampe nggak ya waktu kita nanti? Nah, kita coba yang halaman daftar isi, Bapak. Tadi udah muncul belum ya daftar isi saya tadi ya? Oke, udah muncul nih, Bapak Ibu. Nah, udah selesai nih daftar isi, tinggal download. Kemudian, ini udah bahasa Indonesia. Kemudian lanjut lagi. Halaman 3 ya, halaman 3 Pak itu materi copy. Nah, kita masuk ke flow-nya. Nah, jangan lupa tadi setelah kurung terakhir, tulis teks dalam bahasa Indonesia. Supaya kita nggak dua kali nanti ngubahnya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, gitu-gitu aja langsung terus Bapak Ibu. Sampai nanti komik kita, HTML-nya selesai sampai halaman terakhir. Nah, ini butuh kesabaran Bapak Ibu. Kesabaran untuk yang bagus rasanya nggak sia-sia nih kesabaran kita. Kita coba satu lagi mungkin ya Bapak Ibu ya. Ini yang sudah kita cigap-cigap lah, kita cigap. Kita lihat nih yang sudah jadi. Nah, ini halaman judul. Ini halaman daftar isi. Ini udah ada nama kita nih Bapak Ibu di bawah penulis. Pura jadi penulis kita ya. Enggak apa-apa lah karena kita punya ide tadi ya, punya ide. Nah, selesai nih Bapak Ibu halaman 2. Halaman 1 ya, halaman 3 setelah daftar isinya. Tinggal download. Nah, apa itu matrik? Nah, katanya. Nah, selesai download. Nanti kita coba halaman 3 tadi halaman 4 aja ya, halaman 4. Nah, selesai kita copy, terus kita paste, tulis teks dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang belum mencoba hari ini, malam ini, boleh simpan dulu nih linknya. Nanti cobanya besok atau gitu kan. Sekarang nggak di laptop, karena lebih senang kita dengan laptop Bapak Ibu. Nah, kita tunggu. Nah, sambil menunggu ini, berarti kita ke daftarnya 4 ya, 4 halaman. Nanti Bapak Ibu sampai 9 halaman, atau Bapak Ibu pengennya cuma 3 halaman. Nah, terserah Bapak Ibu. Kita lah yang sutradaranya merancang. Nah, sambil nunggu, kita lihat lagi tadi promnya. Promnya di ini ya, Bapak Ibu. Ini sudah saya munculkan langkah-langkahnya. Kalau misalkan HTML yang tidak muncul, Bapak Ibu nanti perintahkan dia memunculkan ini, buat HTML, JSON HTML. Nah, dianggap udah selesai nanti ya Bapak Ibu ya, karena kalau kita tunggu nih kayaknya sampai malam nih. Nah, anggap tadi 3, udah 4 udah ada. Kita kembali ke bawahnya. Nih Bapak Ibu kalau udah punya link ini, tinggal buka-buka aja lagi nanti Bapak Ibu di selangnya. Nah, di sini untuk menjadikan komik dengan flipbook, kita masuk ke flip HTML5 Bapak Ibu. Kenapa dipilih ini? Karena kita nggak perlu lagi ngubah. Kalau ada yang Heizen yang saya coba kemarin itu dia perlu diubah jadi PDF. Ini enggak. Nah, Bapak Ibu tinggal klik ini, masuk ke flip HTML5. Nah, jangan lupa nanti Bapak Ibu yang belum pernah mencoba ini, kita pakai daftar dulu nih, Bapak Ibu, daftar. Check up dulu seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kita check up dulu, di sign in. Bapak Ibu silakan sign in. Pakai Google yang ada di akun Bapak Ibu. Nah, sign in. Oh, ini ada verifikasi ya. Nah, ini ada verifikasi. Sebentar, saya verifikasi kayaknya. Oke, saya verifikasi dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang ada autentikasi yang sudah verifikasi akunnya.
menunggu verifikasi ini ya, udah lagi. Nah, nanti diskusinya apa itu sampai nanti halaman terakhir, Mas. Nah, ini aja lah dulu dengan kemudian dalam Indonesia. Saya rasa Bapak tuh udah tahu. Dan verifikasinya kayaknya tidak, kita coba kita langsung sudah ternyata Oke. Bu Risa, suara Ibu putus-putus, Ibu. Ibu, oh, putus ya bentar. Halo, udah bersih? Udah kedengar? Jelas? Oke. Sekarang udah lebih baik. Oke. Kayaknya jaringan saya ini semoga aman nih. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu udah setting, udah login, nanti klik now. Nah, oh, muter-muter nih. Satu, Bapak Ibu jaringan. Bu Riza, mungkin bisa di off cam aja dulu supaya jaringannya lebih stabil. Oke, ya benar ya. Oke, siap. Oke, saya coba dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu silahkan masuk ke ML5. Tadi klik now. Nah, Masih bermasalah ini sepertinya, Bu. iya, Belum gini. belum terdengar jelas. Baru kunci ya sih? Oh, oke. Dari jaringan saya reload ya. Oke, saya tutup dulu ya. Bagian saya. Hmm. Baik, Bapak Ibu kita tunggu sebentar, Bu Riza, karena kendala jaringan. Mungkin setelah ini kita berharap jaringan beliau sudah stabil. Gimana Bapak Ibu, materi malam hari ini apakah menarik? Pak Yudi nih, Sangat Mbak menarik, Yudi bermanfaat sangat sekali. menarik ya. Nah, sambil kita Oh menunggu Yudi, Sangat paling luar banyak biasa, nih. Bu. Sangat luar biasa. Pokoknya terlove-love lah untuk malam hari ini ya. Materinya keren habis. Mantap, Bu. Oke. Iya, di kolom chat juga ada nih Bu Vini, menarik, sangat menarik Bu Rufiah ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu Bu Rohmatin masih ada ya? Yang dari Lombok Ibu Rohmatin tadi ya? Oh iya masih ada Ibu Nurromatin. Oke, terima kasih Ibu sudah jauh-jauh bergabung dari Lombok. Oke, Bapak Ibu yang lain juga. Tadi saya lihat di link pendaftaran itu ada sekitar 34 yang mendaftar. Tapi Alhamdulillah malam hari ini peserta kita melebihi ekspektasi. Sudah mencapai angka 50 50-an. Jadi sangat bersyukur sekali kami. eh,
dengan kehadiran Bapak Ibu malam hari ini di tengah berbagai macam kesibukan, tetap, Bu Vini belum daftar ya, saya belum lihat nama Ibu ya. Tetap semangat untuk belajar, memberikan yang terbaik bagi murid-murid kita, mempersiapkan pembelajaran yang tetap dikenang, walaupun mereka entah sudah di mana, entah sudah jadi apa gitu, tapi tetap teringat Pak Yudi nih gimana mengajarnya gitu, Bu Rika, terus Bu Yul misalnya, terus Bu Devi misal, atau Bu Yusnita. Jadi kita adalah guru-guru yang tidak hanya dikenal sebagai guru pemarah ya kalau matematika, tapi juga adalah guru yang dikenal atau dikenang dengan pembelajarannya yang menarik gitu. Jadi matematika sekarang bukanlah pelajaran yang ditakuti lagi karena bantuan prompt dari AI itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, Bu Rizanya sudah kembali bergabung ini. Oke. Iya, betul. Iya, terima kasih Bu Dwi. Eh, iya, Bu Oktri, Bu Okta. Oke, nggak apa-apa Ibu. Nanti Oke, Ibu jangan lupa saya untuk terlempar. iya, mengisi daftar hadir saja. Oke, nanti di daftar hadir kita akan jadikan sebagai pedoman untuk pembuatan atau penerbitan sertifikat. Sebentar lagi akan kami bagikan. Menunggu Bu Riza Oke. sudah bergabung kembali, kita berikan lagi kesempatan untuk Bu Riza. Silakan Bu Riza. Iya, terakhir ya Bu Yus ya. Oke, saya terlempar nih Bu. Oke, saya okan dulu kameranya. Nah, di sini udah muncul ya Bu ya. Nanti upload filenya. Nah, tadi kita urut dulu Bapak Ibu. Nah, di sini ada 1, 2, kita kita masukkan. Nah, tinggal hati-hati nanti memasukkannya Bapak Ibu. Nanti di sini kalau memasukkannya semuanya, nanti dia akan akan urutannya berbeda nih. Daftar isi nomor 2, teks dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang nomor 1 ya. Nah, title. Yang nomor 1 tadi title of, ini nomor 3 titlenya. Nah, silakan nanti diurut aja Bapak Ibu. Kalau misalnya agak ragu, nanti ini aja. Daftar isi nomor 2 ya. Kayaknya ini nomor 1. Oke. Ini daftar isinya nomor 2. Oke, sip. Nah, kita tunggu nih Bapak Ibu sampai birunya ini sampai 100% sampai ke ujung. Nah, seperti ini 100% komplit, 42%. Nah, kita tunggu dulu. Masih dengan sabar menunggu. Ini successful katanya. Yang daftar isi sama 1 ya, kita contohkan 1 di sini. Supaya nggak terlalu lama dan uploadnya juga butuh. Nah, selesai nih 100%, tinggal yang daftar isinya. Oke, teks yang ketiga udah. Oke, sambil kita tunggu. Mungkin. Nah, selesai Bapak Ibu, ketiga-tiganya sukses. Nanti merge dan convert into the one flipbook. Udah selesai nih Bapak Ibu flipbooknya. Tinggal menunggu nih jaringan yang ada nih, flipbook discover. Jadi kayak kira-kira butuh waktu kalau jaringannya bagus, misalnya Bapak Ibu punya bukunya 6 halaman atau 8 halaman, 1 jam selesai nih Bapak Ibu. Cuman itu syaratnya kita punya jaringan yang tidak ada gangguannya gitu. Oke, sambil menunggu, nah mungkin itu Bapak Ibu, Bu Elsie yang bisa saya berikan hari ini. Mungkin udah lama ya, udah kelamaan nih. Alhamdulillah selesai, walaupun nanti walaupun tadi ada sedikit gangguan, nih sambil menunggu nih Bapak Ibu. Nah, saya stop saja. Oke, saya kembalikan ke Bu Elsie. Silakan Bu. Baik.
Baik, terima kasih banyak Bu Riza untuk Ya, terima kasih. materi yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu kita berikan aplaus online nih untuk Bu Riza, Oke, emotikonnya sama-sama. silakan, apa yang Bapak Ibu rasakan, eh yang kita sudah dapatkan malam hari ini dari Bu Riza itu benar-benar keren, luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau boleh saya simpulkan malam hari ini gitu, sebenarnya kita untuk sesuatu yang menolong gitu. Ini kan seperti Bu Riza yang sudah sampaikan di awal tadi itu adalah Iya, ancaman bagi guru kan seperti itu. Cuman sesuatu memang ada sisi baik dan sisi negatifnya. Tapi kalau kita ambil yang sisi positif, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk kita. Intinya jangan takut dulu kalau ada yang baru. iya, Begitu ya Bu Riza ya? Jangan iya, takut benar. karena insting kita kalau ada yang baru itu selalu merasa terancam. Ini apalagi nih akan mengalahkan atau akan seperti itu gitu. Jadi setiap ada yang baru lebih baik kita sikapi dengan kita lihat dulu kira-kira ini bisa bermanfaat atau tidak bagi kita. Seperti itu kira Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sekali Bu Riza membuka sampai ke detail-detailnya bagaimana menciptakan materi ajar yang sangat-sangat menarik. Bahkan kita sendiri tidak beralih dari menatap ke arah Bu Riza dari tadi gitu, dari share screen-nya Bu Riza gitu. Biasanya itu tidak sampai 50-an Bu Riza karena nanti akan menyusut-menyusut. Ini tadi sampai 59 saya lihat di Iya, Masya Allah. tendennya atau di peserta gitu. Mungkin karena sudah 20-50 dan Bu Riza juga pemain tunggal malam hari ini gitu. Jadi mungkin bisa kita minta statement closing statement untuk dari Bu Riza, bagaimana Bapak Ibu ini atau kita semua bisa lebih semangat lagi untuk menciptakan pembaruan-pembaruan dalam pembelajaran kita. Silakan Bu Riza. Baik, terima kasih Bu Elsi. Jadi Bapak Ibu tetap semangat dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menjadi pelopor digitalisasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pelopor digitalisasi. Jadi semangat, jangan lupa selalu bereksplorasi. Jangan Bapak Ibu cuman berada di zona nyaman, sudah aman, merasa aman, jangan lupa nanti zaman ini bergerak Bapak Ibu. Jadi ilmu itu selalu berkembang dan berkembang. Tetap semangat Bapak Ibu untuk eksplorasi hal-hal baru dalam dunia pendidikan. Baik, demikian Bu Elsi. Baik, terima kasih banyak Bu Riza Iya, atas statement closing-nya sama waktunya juga serta ilmu yang iya, sangat-sangat luar biasa malam hari ini. Intinya adalah promnya. Kalau promnya sudah benar, maka EE-nya juga akan memproses dengan baik juga, terus juga menghasilkan hal yang baik. Sama juga dengan kehidupan kita sehari-hari, kalau kita berbuat baik, maka akan baliknya baik juga ke kita. Begitu ya Bapak Ibu. iya, benar sekali. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami sejak pukul 19 tadi sampai sekarang. Link absennya sudah saya bagikan di kolom chat. Bapak Ibu bisa bergabung juga ke grup WA kami untuk rekaman, sertifikat, dan informasi lainnya nanti akan dibagikan di grup WA. Grup WA juga sudah saya bagikan tadi linknya. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, bisa bergabung di sana atau nanti boleh